Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai dari Sumatera. Kedua, Kerajaan Demak dari Jawa. Ketiga, Kerajaan Banjar dari Kalimantan. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera. Samudra Pasai dirintis oleh Merah Silu pada abad ke-13. Seorang Syekh Ismail dari Mekah yang dalam perjalanan ke Cina merapatkan kapalnya singgah ke pelabuhan Samudra Pasai. Pertemuan Syekh Ismail dan Merah Silu membuat Merah Silu masuk Islam dan mendapat gelar Sultan Malik As-Saleh. Dalam catatan sejarah, pusat pemerintahan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasangan yang mengandalkan perdagangan. Selama kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, pada stabilitas politik dan ekonomi meningkat. Seorang pelaut asal Venesia, Marco Polo, singgah ke pelabuhan Samudra Pasai dan disambut oleh Sultan Malik As-Saleh. Dalam catatannya, Marco Polo mencatat Samudra Pasai kaya akan sumber daya alam dan pertanian yang melimpah. Pada tahun 1297, Sultan Malik As-Saleh meninggal dunia dan dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggalnya Sultan pertama, tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir pertama, yaitu dikenal dengan nama Sultan Muhammad pertama. Sultan Muhammad pertama membuat mata uang emas sebagai transaksi antar negara. Dan pada tahun 1326, Sultan Muhammad pertama tutup usia. Tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Ahmad pertama. Sultan Ahmad pertama berkuasa ternyata tidak lama. Tahun 1330-an, Sultan Ahmad pertama meninggal. Tahta kerajaan dilanjutkan oleh Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua. Dan pada tahun 1349, Sultan Al-Malik Az-Zahir kedua meninggal dunia. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Zainal Abidin pertama. Pada masa kepemimpinannya, Samudra Pasai semakin berkembang, baik perdagangan maupun wilayahnya. Sultan Zainal Abidin pertama berkuasa sangat lama hingga sampai setengah abad. Dan pada masa ini kerajaan baru muncul, yaitu Kerajaan Malaka. Samudra Pasai juga sempat dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Nahrasyah pada tahun 1406 setelah mangkatnya Sultan Abidin pertama. Ratu Nahrasyah merupakan perempuan pertama di Nusantara yang menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam, dan pada masa ini Samudra Pasai mencapai puncak keemasan. Ketika Sultan Ahmad ke-6 naik tahta pada tahun 1521 Masehi, 10 tahun setelah jatuhnya Malaka ke penguasaan Portugis, dan Portugis melancarkan serangan ke Samudra Pasai. Penguasa Samudra Pasai tidak mampu menghadapi serbuan dari Portugis, dan Samudra Pasai berakhir di tangan para Portugis. Samudra Pasai sempat menjadi pusat pendidikan Islam di Nusantara. Beberapa penyebar agama Islam di Nusantara sempat belajar di Samudra Pasai. Misalnya adalah Fathahilah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Kerajaan Demak. Awal kemunculan Demak bermula dari Majapahit yang sudah diambang keruntuhan. Raden Fatah dengan dukungan para wali Songo berhasil mendirikan sebuah kerajaan baru di tengah kemunduran Majapahit. Pada tahun 1478, Raden Fatah dilantik oleh Sunan anggota Wali Songo menjadi Sultan Demak. Raden Fatah dan para wali Songo mendirikan masjid besar yang dikenal sebagai Masjid Agung Demak. Jalur perdagangan berkembang semakin ramai di bawah kendali Kerajaan Demak. Raden Fatah lebih bergerak dalam pengislaman di Jawa daripada peluasan kekuasaan. Dan pada saat itu, Kerajaan Demak lebih berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Pada tahun 1518, Raden Fatah menutup usia. Pati Unus naik tahta menggantikan ayahnya, namun tidak lama menduduki tahta tersebut. Pada 1521, beliau meninggal dunia tanpa memiliki putra mahkota.
Tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Sultan Trenggono, adik dari Sultan Pati Unus. Dalam sejarah, Sultan Trenggono adalah penguasa terbesar dalam sejarah Demak. Kepemimpinan Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto, putra tertua dari Sultan Trenggono. Sunan Prawoto dan istrinya dibunuh oleh utusan Arya Panangsang. Dan setelah beberapa waktu, Raden Sutawijaya berhasil menewaskan Arya Panangsang dan berkuasa penuh dalam kerajaan Demak. Akhir dari Kesultanan Demak melahirkan beberapa kekuatan baru yang kelak akan mewarnai sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Surabaya. Kerajaan selanjutnya, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah atau dikenal dengan Sultan Suryansyah, dan nama kecil Pangeran Samudra. Pangeran Samudra berhasil memenangkan perang dengan Kerajaan Daha, dan pada saat itu Pangeran Samudra beserta kerabat dan seluruh masyarakat Banjar masuk Islam. Kerajaan Daha diubah namanya menjadi Kerajaan Banjar. Pada awal berdirinya Kesultanan Banjar yang meliputi seluruh bekas Kerajaan Daha, pelabuhan Banjar dijadikan pusat pemerintahan. Pada tahun 1546, Sultan Suryansyah wafat dan digantikan oleh anaknya Sultan Rahmatullah. Hingga bertahun-tahun lamanya, sampai pergantian beberapa sultan, pemerintahan Kerajaan Banjar relatif stabil. Kesultanan Banjar juga melahirkan ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menuliskan beberapa kitab karangan beliau yang dikenal hingga sampai sekarang, yaitu Kitab Sabil Al-Muhtadin, Kitab Kanz Al-Ma'rifah, Kitab Usuluddin, Kitab Nuqtatul Ajlan, Kitab Tuhfat Al-Raghibin, Kitab Luqtatul Ijlan fi Bayan, Kitab Al-Qaul Al-Mukhtasar, Kitab Al-Faraid. Beberapa tahun setelah wafatnya Syekh Al-Banjari, situasi politik dan keamanan kerajaan Banjar mulai mencemaskan. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah pada masa itu berjuang melawan pasukan Belanda, dan pada saat itu peperangan semakin memanas. Melihat situasi yang genting, Sultan Hidayatullah menyerah kepada Belanda dan Belanda mengasingkannya ke Bogor. Setelah itu, pasukan Belanda menghapus kerajaan Banjar dan mengumumkan kekuasaan Belanda di wilayah Banjar. Setelah Sultan Hidayatullah menyerah, Pangeran Antasari pun tetap melanjutkan perlawanan. Sayangnya, usia yang tidak lagi muda membuat Pangeran Antasari mudah terserang penyakit. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat karena terkena penyakit cacar. Perlawanan dilanjutkan oleh putra Pangeran Antasari, yaitu Sultan Mahmud Seman. Pada pertempuran tahun 1905, Sultan Mahmud Seman gugur. Gugurnya Sultan Mahmud Seman menandakan akhir perjuangan dari Kerajaan Banjar. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.